Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Andrianti dari kelas Psikologi 5A dengan NIM 230701600016. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi psikologi komunitas, yang mana fokusnya pada dua dimensi, yaitu fulfillment of needs dan juga share emotional connection. Oke, sebelum lanjut pada dua materi yang akan saya fokuskan, terlebih dahulu saya perkenalkan bahwa menurut Milan and Keyes tahun 1986 itu mengatakan bahwa terdapat 4 dimensi komunitas, yaitu yang pertama ada membership atau keanggotaan, yang kedua ada influence atau pengaruh, yang ketiga ada fulfillment of needs atau pemenuhan kebutuhan. Yang keempat ada share emotional connection atau keterikatan emosional bersama. Nah, yang mana nantinya yang akan saya jelaskan atau saya fokuskan adalah yang nomor ketiga dan yang nomor keempat, yaitu fulfillment of needs dan juga share emotional connection. Oke, sekarang kita bahas fulfillment of needs. Sebenarnya apa sih dimensi fulfillment of needs ini? Dimensi fulfillment of needs ini adalah komunitas yang memenuhi kebutuhan anggotanya, baik secara praktis maupun psikologis. Jadi, secara singkatnya gini, menurut dimensi ini, komunitas yang baik adalah komunitas yang mampu memberikan manfaat nyata bagi anggotanya, baik berupa kebutuhan praktis seperti materi, informasi, bantuan, dan yang lain-lain, maupun kebutuhan psikologis seperti dukungan emosional, rasa dihargai, dan juga rasa aman. Lalu, bagaimana sih prosesnya? Menurut dimensi ini, terdapat 3 proses. Yang pertama ada pertukaran sosial, seperti saling memberi dan menerima manfaat. Jadi, intinya, anggota komunitas itu tidak hanya mengambil, tapi juga memberi. Seperti misalnya dalam organisasi, kita itu sedang mengadakan atau mempersiapkan acara. Nantinya, sebagai gantinya, kita akan mendapatkan pengalaman, sertifikat, atau relasi teman. Jadi, eh, jadi komunitas yang sehat itu tercipta dari budaya saling support, bukan sekedar ambil untung sendiri. Yang kedua, ada nilai bersama, ada tujuan dan visi yang sama. Jadi, komunitas bisa bertahan lama kalau anggotanya merasa tujuan pribadinya sejalan dengan tujuan komunitas tersebut. Jadi, nilai yang sama atau value yang sama itu bisa jadi benang merah yang menghubungkan antar anggota. Misalnya nih ya, teman-teman, ada komunitas pecinta lingkungan. Tentunya, semua anggota dalam komunitas tersebut punya tujuan yang sama, yaitu menjaga alam. Jadi, mereka akan saling mendukung dalam kegiatan penghijauan. Atau misalnya dalam organisasi mahasiswa, semua mahasiswa yang bergabung dalam organisasi tersebut tentunya ingin meningkatkan keterampilan kepemimpinan, jadi mereka punya arah jalan yang sama. Jadi, kalau nilainya tidak sama, komunitas biasanya cepat bubar karena anggotanya merasa tidak klik. Lalu yang ketiga ada reward, penghargaan, status, atau keberhasilan bersama. Jadi, anggota itu akan merasa dihargai dan diakui kontribusinya ketika ada penghargaan. Dan ingat ya teman-teman, reward itu tidak selalu berupa materi, bisa juga dalam bentuk non-materi. Nah, ketiganya ini adalah pilar utama agar dimensi fulfillment of needs dalam komunitas bisa terwujud. Kemudian ada contoh sederhana dari fulfillment of needs. Misalnya, seorang mahasiswa yang ikut komunitas belajar. Jadi, kebutuhan akademiknya terpenuhi, bisa dapat materi, bisa diskusi, dan juga bisa belajar bareng komunitas belajarnya. Nah, secara manfaat praktisnya, itu mahasiswa tersebut bisa dapat akses catatan nih, kayak buku bahan bacaan atau trik belajar dari teman-teman satu komunitasnya. Dan yang kedua, bisa aja nih mahasiswa tersebut diskusi bareng kalau ada materi yang sulit untuk dipahami. Yang ketiga, lebih mudah dalam mempersiapkan ujian atau mempersiapkan materi karena bisa belajar bareng komunitasnya.
Ada juga manfaat psikologis yang didapat, yaitu pertama, tidak merasa sendirian menghadapi kesulitan akademik. Lebih percaya diri karena merasa punya dukungan dari sesama teman-teman mahasiswa yang ikut komunitas belajar tersebut. Dan juga yang ketiga, motivasi belajar meningkat karena ada teman seperjuangan yang tergabung dalam komunitas belajar tersebut. Jadi, komunitas belajarnya itu bukan hanya sekedar kumpul untuk belajar, tapi juga memberikan rasa aman, dukungan, dan kepercayaan. Lalu, contoh yang kedua ada misalnya mahasiswa yang ikut organisasi kampus. Jadinya kebutuhan sosial terpenuhi, punya teman, dapat pengalaman, merasa dirinya berarti. Jadi manfaat praktisnya itu mahasiswa tersebut punya kesempatan untuk ikut kegiatan, bisa melatih leadership dan juga mengembangkan soft skill. Dan yang kedua, bisa mendapatkan pengalaman organisasi, yang mana pengalaman ini kan bisa ditulis ya nantinya di CV mahasiswa tersebut. Yang tiga, bisa membuka jaringan pertemanan yang lebih luas atau bisa dapat teman bahkan sampai lintas fakultas, bahkan sampai lintas universitas. Dan juga ada yang kedua, manfaat psikologisnya itu mahasiswa tersebut akan merasa dihargai karena bisa menyumbangkan ide atau kontribusi dalam organisasi tersebut. Yang kedua, bisa punya rasa kebersamaan karena di dalam organisasi tersebut ini tidak merasa tersaingi di dalam organisasinya. Yang ketiga, ada dapat identitas nih, misalnya ikut organisasi himpunan mahasiswa, kan bisa mahasiswa tersebut bisa bilang kayak aku bagian dari himpunan ini loh, atau aku bagian dari organisasi ini loh, kayak gitu. Jadi organisasi itu bisa jadi wadah untuk mahasiswa merasa dilihat, diakui, dan berarti, bukan hanya sebagai individu tapi juga sebagai dari bagian kelompok. Kemudian selanjutnya, kenapa sih fulfillment of needs ini penting dalam sebuah komunitas? Karena kalau komunitas tidak bisa memenuhi kebutuhan anggotanya, anggotanya akan kehilangan motivasi untuk bertahan. Jadi, dimensi ini adalah lem perekat yang praktis yang membuat komunitas tetap hidup. Kenapa sih disebut lem perekat? Karena tanpa adanya pemenuhan kebutuhan, komunitas tidak punya alasan untuk tetap menyatukan anggotanya. Ibaratnya, anggotanya hanya akan jadi orang asing yang kebetulan berkumpul di dalam sebuah komunitas, bukan sebuah komunitas yang solid. Jadi, lem perekat ini sesuatu yang membuat anggota merasa aku butuh komunitas ini dan komunitas ini juga butuh aku. Selanjutnya ada shared emotional connection. Dimensi ini lebih ke arah ikatan emosional antar anggota. Hubungan ini terbentuk dari pengalaman bersama, baik suka maupun duka, yang menciptakan rasa kita atau kebersamaan. Jadi, di dimensi ini fokusnya ada pada rasa kebersamaan emosional antar anggota, bukan sekedar kumpul bareng, tapi ada perasaan kita yang tumbuh karena pengalaman bersama. Jadi, komunitas bukan cuma tempat mencari manfaat, tapi juga tempat untuk berbagi perasaan, suka duka, dan juga cerita hidup. Bagaimana sih dimensi ini terbentuk? Yang pertama ada kontak yang sering dilakukan. Apa maksudnya? Semakin sering anggota berinteraksi, semakin besar pula peluang terjalin ikatan emosional. Jadi, kontak yang sering dilakukan ini secara rutin bikin hubungan lebih akrab dan mengurangi jarak sosial. Yang kedua ada kualitasi interaksi atau kualitas interaksi. Jadi, tidak cukup nih cuman sering-sering ketemu, tapi gimana sih interaksi itu berlangsung juga penting. Interaksi yang positif, seperti hangat, saling mendukung, penuh rasa hormat akan menumbuhkan kedekatan nih. Sebaliknya, interaksi yang negatif, seperti penuh konflik, tidak menghargai, justru akan merusak ikatan. Yang selanjutnya ada pengalaman bersama. Jadi, momen yang dijalani bersama, baik suka maupun duka, menciptakan kenangan yang kolektif. Pengalaman ini bisa jadi lem emosional yang memperkuat rasa kebersamaan. Misalnya, sebuah komunitas akan berjuang bareng mensukseskan acaranya, atau menghadapi kegagalan ketika lomba bareng komunitas lain, tapi tetap saling menguatkan. Yang keempat ada rasa spiritualitas atau identitas kolektif.
Yang mana ini berarti anggota merasa terhubung lebih dalam, bahkan sampai ke tingkat spiritual atau identitas diri. Jadi, komunitas itu menjadi bagian penting dari siapa mereka. Contoh sederhana dari shared emotional connection ini, misalnya ada anggota UKM yang bareng-bareng begadang buat acara nih. Nah, dari begadang bareng-bareng itu bisa jadi pengalaman nih, atau bisa jadi memori bersama yang memperkuat hubungan. Selanjutnya ada, kenapa sih dimensi ini penting? Yang pertama ada emotional connection sama dengan ikatan hati. Jadi, berbeda dengan full of needs yang menekankan bahwa sebuah komunitas yang baik itu komunitas yang dapat manfaatnya. Share emotional connection ini menekankan pada rasa emosional, kehangatan, kedekatan, dan rasa memiliki. Nah, yang kedua, walaupun komunitas sudah memenuhi kebutuhan anggotanya, misal materi, dukungan, dan lain-lain, kalau tidak ada koneksi emosional, anggota bisa tetap merasa asing. Jadi, dimensi ini adalah lem perekat emosional yang bikin komunitas bukan sekedar wadah, tapi juga rumah kedua. Kenapa disebut rumah kedua? Karena komunitas dengan shared emotional connection akan membuat anggota merasa diterima apa adanya. Ada rasa nyaman untuk berbagi suka dan duka, bukan hanya berbagi tugas atau kegiatan. Hubungan ini bakal mirip seperti keluarga, ada support, ada kebanggaan, dan juga ada identitas. Oke, jadi kesimpulannya, need of fulfillment ini ketika teman-teman join ke komunitas itu karena ingin ada manfaat nyata. Misalnya bisa ngembangin skill, dapat support akademik, atau bisa memperluas relasi. Sedangkan shared emotional connection ini, teman-teman bisa betah di komunitas bukan hanya karena butuh, tapi karena merasa nyaman dan punya ikatan emosional. Unity of Science pada materi ini saya ambil dari surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab, yang artinya tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah amat teramat berat siksanya, yang mana ini berhubungan dengan materi saya yang fulfillment of needs, yang mana ayat ini menekankan pentingnya saling membantu dalam kebaikan. Sama halnya dengan dimensi fulfillment of needs, yaitu komunitas hadir untuk saling memenuhi kebutuhan anggotanya, baik kebutuhan praktis maupun psikologis. Lebih jelasnya, komunitas yang sehat adalah komunitas yang berdasarkan gotong royong dan saling dukung. Ini sejalan dengan surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian ada daftar pustaka. Next. Kemudian thank you for your attention. Terima kasih. Maaf apabila ada salah-salah kata.